Dikutip dari Warta Kita Live dari situs 8, dijelaskan bahwa Suraya atau Turaya dalam istilah astronomi populer disebut sebagai gugus bintang terbuka Pleiades, merupakan sekumpulan bintang yang terletak di dekat rasi Taurus. Gugus bintang terbuka ini terdiri dari sejumlah bintang, dan 7 diantaranya dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam mitologi Yunani dan dikenal sampai saat ini, ketujuh bintang tersebut adalah Sterope, Merope, Elektra, Maia, Taygeta, Celaeno, dan Alcione, serta dikenal sebagai bintang 7 saudari. Karena mudah dikenali dengan mata telanjang, maka objek ini juga muncul dalam berbagai mitologi langit dari berbagai kebudayaan di seluruh dunia. Pleiades juga dikenal sebagai bintang 7 dalam berbagai mitologi di berbagai kebudayaan di seluruh dunia. Dalam tradisi langit Nusantara, sering disebut juga sebagai lintang wuluh atau lintang kerti. Dari tradisi India dikenal sebagai Kartika, Kritika, yang namanya diambil dari dewa pelindung bangsa Tamil, Kartikeya. Sedangkan di Tiongkok dan Korea, Suraya dikenal sebagai Mao Sing dan Myo Sobeol, bintang berambut Hairy Head Star. Jepang mengenalnya sebagai Subaru Hoshi atau bintang yang berkumpul, secara populer dikenal sebagai Subaru. Dalam tradisi agraris Nusantara, munculnya Pleiades ketika fajar digunakan sebagai tanda untuk mulai menggarap sawah dan membersihkan hama, sebagai tanda awal bercocok tanam. Sedangkan di Timur Tengah, Suraya yang terbit ketika fajar merupakan penanda berakhirnya masa mewabahnya hama tanaman dan dimulainya panen buah kurma. Dalam astronomi, jarak Pleiades ke bumi mencapai 444 tahun cahaya. Artinya, cahaya dari Suraya membutuhkan waktu 444 tahun agar sampai ke bumi. Pleiades terbit hampir bersamaan dengan matahari, terjadi di bulan Mei sampai dengan Juni ketika terbit saat fajar, kemudian tinggi di atas saat September sampai Desember, sampai kemudian tenggelam saat fajar ketika Desember, sehingga seringkali diasosiasikan sebagai penanda musim dingin bagi masyarakat di belahan bumi utara. Nama dalam katalog disebut sebagai Messier 45, dan anggota gugus bintang tersebut adalah bintang yang relatif muda dengan kelas spektrum tipe B, cenderung panas, cemerlang, dan berwarna keberiwan. Bila kondisi tidak berawan, saat-saat seperti ini kita bisa mengarahkan pandangan ke arah timur saat jelang matahari terbit. Carilah rasi Taurus dan temukan lintang Kartika di dekat rasi Taurus. Sejumlah hadis Rasulullah SAW tentang wabah sudah banyak kita ketahui. Salah satunya yang dinukil dari Imam Ahmad bin Hambal dalam Musnad kumpulan kompilasi hadis-hadis. Dalam riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jam Awsat 1305 disebutkan, tidaklah terbit bintang di pagi hari sama sekali, sedangkan suatu kaum ditimpa penyakit atau wabah, kecuali pasti wabah itu diangkat dari mereka. Dalam Musnad Imam Abu Hanifah menurut riwayat Ibnu Yakub 2 dengan redaksi, apabila terbit bintang, pasti terangkatlah penyakit dari penduduk setiap negeri. Para ulama mengatakan yang dimaksud bintang di sini adalah bintang Suraya. Menurut Al-Imam Ibnu Mulakin, bintang Suraya ini akan muncul pada bulan Mei. Dikutip
dari Warta Kota Live.com, dari situs NU, kata Jarif, wabah dan taun untuk menyebut sebuah penyakit jenis wabah yang menyerang masyarakat secara umum di suatu daerah tertentu. Kata wabah dan taun ini yang kemudian disematkan oleh ahli agama untuk COVID-19 yang terjadi pada awal 2020 di Indonesia dan berbagai negara di dunia hingga memakan banyak korban. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa korban meninggal karena wabah ini termasuk dalam kategori syahid. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'un syahadah, berkedudukan syahid bagi setiap muslim." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Kemudian pada riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyebut serta orang-orang yang mati karena sakit perut dan orang yang terkena amuk wabah di dalam derajat syahadah, atau mereka yang mendapatkan ganjaran seperti pahala orang yang syahid di medan perang. Saat terjadi wabah, Rasulullah sebagaimana pada riwayat Bukhari memerintahkan masyarakat untuk menahan diri di rumah masing-masing di tengah penyebaran wabah. Pada riwayat Ahmad berikut ini, dari Siti Aisyah radhiyallahu an, ia mengabarkan kepada kami bahwa ia bertanya kepada Rasulullah perihal taun, lalu Rasulullah memberitahukannya, zaman dulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Ia adalah seorang hamba yang sedang tertimpa taun, kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam kitab Al-Isya'ah li Ashrad Al-Sa'ah yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Muhaqqiq Muhammad bin Rasul Al-Husaini, disebutkan bahwa taun yang paling berbahaya dalam Islam ada 5, yaitu pertama, taun Syirawaih. Kejadian ini pada masa Nabi Muhammad. Yang kedua, taun Amwas pada masa Umar bin Khattab. Yang ketiga, taun Al-Jarif terjadi pada Ibnu Zubair. Yang keempat, taun Fatayat terjadi pada tahun 87 Hijriah. Dan kelima, taun Al-Ashraf